Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Nugrahati dari D3 Kesehatan Gigi tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai diagnosa keperawatan gigi. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa diagnosa keperawatan gigi ini merupakan salah satu dari proses asuhan keperawatan gigi. Yang perlu diketahui bahwa pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut merupakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang terencana ditunjukkan kepada kelompok tertentu yang dapat diikuti dalam kurun waktu tertentu, diselenggarakan secara berkesinambungan dalam bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana yang diberikan kepada individu. Dalam proses keperawatan gigi ada 5 tahap. Yang pertama yaitu pengkajian, yang kedua diagnosis, yang ketiga perencanaan, yang keempat implementasi, dan yang kelima evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai diagnosa keperawatan gigi. Diagnosa keperawatan gigi dalam asuhan kesehatan gigi dan mulut ditetapkan berdasarkan analisis dan interpretasi data yang diperoleh dari pengkajian asuhan keperawatan gigi dan mulut klien. Diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut memberikan gambaran tentang masalah atau status kesehatan klien yang nyata, aktual, dan kemungkinan akan terjadi di mana pemecahannya dapat dilakukan dalam batas wewenang terapis gigi dan mulut. Untuk rumusan diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut ini dapat dirumuskan dengan format PES. Yang pertama, problem atau masalah, merupakan gambaran keadaan klien di mana tindakan asuhan kesehatan gigi dan mulut dapat diberikan. Masalah adalah kesenjangan atau penyimpangan dari keadaan normal yang seharusnya tidak terjadi. Problem atau masalah ini bertujuan untuk menjelaskan status kesehatan klien atau masalah kesehatan klien secara jelas dan sesingkat mungkin. Yang kedua yaitu etiologi atau penyebab. Keadaan ini menunjukkan penyebab keadaan atau masalah kesehatan yang diberikan arah terhadap terapi asuhan kesehatan gigi dan mulut. Penyebabnya meliputi perilaku, lingkungan, interaksi antara perilaku dan lingkungan. Unsur-unsur di dalam etiologi yaitu filosofi penyakit, situasional, medikasi, maturasional, adolesen, young adult, dan dewasa. Yang ketiga yaitu sign atau simptom, yaitu tanda dan gejala, yang merupakan ciri, tanda, atau gejala yang merupakan informasi yang diperlukan untuk merumuskan diagnosis keperawatan. Untuk diagnosis keperawatan gigi ini, yang pertama ada diagnosa keperawatan giginya. Yang pertama, tidak terpenuhinya kebutuhan akan kesan wajah yang sehat sehubungan dengan masalahnya. Yang pertama, gigi berlubang pada gigi depan, bengkak di daerah pipi atau bibir, radang gusi pada gigi depan, sariawan pada daerah pipi atau bibir, ompong atau kehilangan gigi depan, penyumbatan kelenjar pada daerah pipi, bibir, dan lidah, karang gigi pada gigi depan, pewarnaan intrinsik pada gigi anterior, pewarnaan ekstrinsik pada gigi anterior. Lalu, untuk diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut yang kedua yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan akan bebas dari kecemasan atau stres sehubungan dengan masalahnya. Cemas jika giginya berlubang, cemas jika giginya goyang, cemas jika giginya harus dicabut, cemas jika harus dioperasi, cemas jika giginya patah, cemas jika harus disuntik, cemas jika giginya sakit, cemas jika giginya harus dibor, cemas jika giginya ngilu, cemas jika giginya berdarah, cemas jika giginya bengkak. Yang ketiga, diagnosa asuhan kesehatan gigi mulut yang ketiga yaitu tidak terpenuhinya integritas atau keutuhan jaringan kulit, mukosa, dan membran pada leher dan kepala. Masalahnya sehubungan dengan radang gusi, periodontitis, gusi mengalami penurunan, bengkak, memar, lebam pada pipi dan bibir,
luka sariawan pada gusi, lidah, palatal, dan pipi, luka pada sudut bibir, dan bibir pecah. Diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut yang keempat yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan akan perlindungan dari resiko penyakit gigi dan mulut, masalahnya sehubungan dengan pit dan fisur yang dalam, kekurangan vitamin C, gigi berjejal, kekurangan kalsium, pH air ludah terlalu tinggi, kekurangan vitamin D, pH air ludah terlalu rendah, kekurangan fluorid, tidak bisa menyikat gigi sendiri, air ludah yang pekat, bernafas melalui mulut, mulut kering, kebiasaan minum susu botol, kebiasaan mengemut makanan manis, kebiasaan menggigit benda keras, kebiasaan mengeratkan gigi saat tidur atau bruxism, gemar makan makanan manis dan lengket, tidak suka makan makanan buah-buahan atau makanan yang berserat dan berair. Diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut yang kelima yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan akan bebas dari rasa nyeri pada leher dan kepala yang masalahannya sehubungan dengan sakit berdenyut tiba-tiba pada gigi yang berlubang, nyeri pada pipi yang bengkak, ngilu atau linu pada gigi yang berlubang, nyeri pada leher karena ada kelenjar yang bengkak, sakit berdenyut pada gigi yang berlubang jika mengunyah, ngilu atau linu pada gigi yang abrasi, sakit berdenyut pada gigi yang berlubang jika ada makanan masuk, ngilu atau linu pada gigi yang mengalami penurunan gusi, nyeri pada gusi yang radang atau bengkak, nyeri pada pipi, bibir, dan lidah, langit-langit yang luka atau sariawan. Lalu yang terakhir, sakit kepala leher yang diakibatkan oleh adanya gangguan atau penyakit yang bermanifestasi pada rongga mulut. Diagnosa asuhan keperawatan gigi dan mulut yang keenam yaitu tidak terpenuhinya kondisi biologis gigi yang baik sehubungan dengan gigi berlubang, baik, gigi berjejal, hipokalsifikasi, portusif, hipoplasi, progenesis, agenesi, frostbite, mesioden atau supernumerarit, infektif, persistensi, dan MAPSI. Yang ketujuh, diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut yang ketujuh yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan atau bertanggung jawab akan kesehatan gigi dan mulutnya sendiri. Masalahnya sehubungan dengan pewarnaan gigi akibat nikotin, rokok, teh, dan kopi, bau nafas yang tidak sedap akibat pembusukan sisa makanan pada rongga mulut, penumpukan plak akibat jarang menyikat gigi, bau nafas yang tidak sedap akibat penumpukan karang gigi, bau nafas yang tidak sedap akibat konsumsi makanan minuman berbau tajam, penumpukan plak akibat cara menyikat gigi yang kurang tepat, terbentuknya karang gigi akibat kelalaian menyikat gigi, terbentuknya lubang gigi akibat terpapar asam dalam waktu yang cukup lama, tidak menyikat gigi minimal 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur, tidak menyikat gigi dengan cara yang benar. Diagnosa asuhan keperawatan gigi yang ke-8 yaitu perubahan warna gigi akibat merokok. Diagnosa asuhan keperawatan gigi yang ke-9 yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan pengetahuan atau pemahaman yang baik tentang kesehatan gigi dan mulut. Masalahnya sehubungan dengan kurangnya pengetahuan tentang cara menyikat gigi yang baik dan benar, kurangnya pengetahuan tentang akibat lebih lanjut dari karang gigi, kurangnya pengetahuan tentang waktu menyikat gigi yang tepat, kurangnya pengetahuan tentang radang gusi, kurangnya pengetahuan tentang cara memelihara kesehatan gigi dan mulut selain menyikat gigi, kurangnya pengetahuan tentang akibat gigi sulung yang tanggal dicabut sebelum waktunya, kurangnya pengetahuan tentang plak dan akibatnya, kurangnya pengetahuan tentang obat-obatan tradisional untuk kesehatan gigi, kurangnya pengetahuan tentang akibat lebih lanjut karies yang tidak dirawat, kurangnya pengetahuan tentang penyakit-penyakit yang manifestasi di rongga mulut, dan kurangnya pengetahuan tentang konsumsi makanan yang menyehatkan gigi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai diagnosa asuhan keperawatan gigi dan mulut serta masalahnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.